Nah, kita mohon kepada Allah agar diberi jalan yang lurus, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat itu tadi, juga bukan jalannya orang yang dimurkai. Yang lurus itu ya, as-siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu gimana? Dijelaskan di ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata yaitu jalan alladzina punyanya orang, miliknya orang-orang. An'amta yang telah engkau beri nikmat. Alaihim atas mereka. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang penuh nikmat dari Allah. Bukan jalan yang geronjalan atau berliku-liku atau banyak duri, bukan itu. Tapi jalan yang menyenangkan, jalan yang mengasyikkan. Karena itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan jalannya orang yang keliru-keliru itu tadi. Orang yang keliru-keliru itu tadi karena tidak diberi nikmat oleh Allah. Ya memang dia kaya, mereka kaya, atau pangkat, atau cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tetapi esensinya mereka tidak diberi nikmat oleh Allah. Karena dibiarkan dalam ketersesatan. Nikmat yang terbesar itu kan iman. Nikmat yang terbesar itu kan Islam. Membenarkan berita Rasul, melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, orang yang mau begitu itu disebut orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dengan nikmat yang besar. Itu nikmat Islam, yaitu al-siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah jalannya orang-orang lurus sejak dulu, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi yang lain. Semuanya mendapatkan jalan yang lurus dari Allah. Dan mereka itu semua adalah alladzina an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Bukan jalannya al-maghdub, ghairil maghdubi, ghairi selain atau bukan, al-maghdubi jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai, alaihim atas mereka. Wala dan bukan jalannya ad-dhallin, orang-orang yang sesat. Jadi orang yang tidak berada di nikmat, di dalam nikmat Allah, berada di luar siratal mustaqim, itu orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Kenapa kok dimurkai? Karena tahu ilmu tidak dilakukan. Siapa itu? Kata para mufassir, al-maghdub itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yaitu mereka punya banyak ilmu, tapi tidak dilaksanakan. Kenapa kok nggak melaksanakan banyak ilmu? Ilmunya banyak tapi kok nggak dilaksanakan? Karena tidak takut kepada Allah. Nggak takut kepada Allah, ilmunya banyak, dipakai untuk selain ketaatan, dipakai untuk macam-macam. Untuk menipu orang, untuk menjajah, dan lain-lain. Nah, yang ad-dhallin ini adalah orang-orang yang sesat. Dan para ulama, para mufassir menjelaskan adalah orang-orang Nasrani yang tersesat. Kenapa? Mereka sangat takut kepada Allah. Karena mengenal Allah. Tapi nggak tahu caranya beribadah. Sehingga ibadahnya terkesan ngawur, tidak berdasarkan ilmu. Nah, kelas kakapnya mereka orang-orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu anaknya Allah. Padahal itu hamba dan rasulnya Allah, bukan anaknya Allah. Nah, karena mengatakan Isa bin Maryam sebagai anaknya Allah, akhirnya menjadikan Isa sebagai Tuhan. Nah, itu ketersesatannya mereka di situ. Nah, mereka di situ
begitu itu disebut adh-dhalin. Nah, kita mohon kepada Allah agar diberi jalan yang lurus, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat itu tadi, juga bukan jalannya orang yang dimurkai. Nah, kelas kakapnya Yahudi dan Nasrani, Al-Maghdub dan Ad-Dhalin ini orang Yahudi dan Nasrani. Kelas terinya ya kita-kita ini. Yang dimurkai punya ilmu tapi tidak dilaksanakan. Kan kita banyak ya. Tahu kalau menggibah, menggunjing itu nggak boleh, tapi ya tetap menggunjing. Ya. Tahu kalau menyakiti orang itu nggak boleh, tapi memutar musik dengan keras-keras sampai tetangganya bising, terganggu dengan suaranya. Begitu-begitu itu tidak mempraktekkan ilmu. Ilmunya melarang begitu, tapi dia melakukan itu. Nah, begitu-begitu itu adalah yang dimurkai kelas teri. Kita-kita ini yang sering berdosa ini adalah orang yang dimurkai tapi kelas teri. Kelas kakapnya orang Yahudi itu. Adh-dhalin adalah kelas kakap. Kelas terinya yang lebih rendah dari itu adalah ahli-ahli bid'ah. Takut sekali kepada Allah tapi tidak melakukan peribadatan dengan ilmu. Peribadatannya dengan feeling atau ide-idenya sendiri, tidak berdasarkan ilmu. Itu ahli-ahli bid'ah itu begitu. Kelas terinya begitu. Kelas kakapnya adalah orang-orang yang orang Nasrani itu tadi.